Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Oase yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama kami dalam program Oase. Saya Basu Arfiansyah. Hari ini kita akan membahas tentang kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Jadi pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim itu tidak hanya cukup dengan menyatakan keislamannya tanpa berusaha untuk memahami dan mengamalkannya. Karena untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam diperlukan adanya ilmu. Karena itu menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Sebagaimana kata Nabi, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Jadi menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Karena itu di antara iri yang diperbolehkan adalah iri terhadap orang yang punya hikmah dan mengajarkannya. Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh hasad atau gibah kepada tidak boleh hasad, kata Nabi, tidak boleh hasad atau gibah kecuali kepada dua orang, yaitu orang yang dianugerahkan padanya harta kemudian ia infakkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah orang yang Allah berikan karunia ilmu, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, kemudian ia menunaikan, ia mengamalkan, kemudian mengajarkannya. Jadi ilmu pengetahuan ini memiliki peran besar dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Karena dengan ilmu pengetahuan maka manusia dapat bermanfaat untuk orang lain. Karena kata Nabi, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi ilmu pengetahuan juga menjadi jalan pedoman kehidupan manusia dalam menjalani kehidupan ini. Yang menuntun ilmu pengetahuan itulah yang akan menuntun kita kepada kebaikan, kepada jalan-jalan yang diridhoi dan direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu juga itulah yang akan menuntun kita ke arah yang benar dan kita bisa mengantarkan kita kepada kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Dan ini menjadi cahaya bagi pemiliknya, menjadi cahaya yang menyinari kehidupan manusia sehingga mereka tidak kehilangan arah. Manusia juga dengan ilmu pengetahuan ia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Karena dengan ilmu pengetahuan kita bisa memahami kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjalankan segala pemerintahnya kita butuh ilmu juga. Maka Allah Subhanahu wa taala itu akan mengangkat derajat manusia di dunia maupun di akhirat nanti. Ilmu pengetahuan ini punya peran penting, pemirsa. Karena manusia itu tidak bisa hidup lebih baik tanpa memiliki ilmu. Jadi, mari kita gunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu yang bermanfaat. Kewajiban menuntut ilmu ini tentu telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran dan hadis. Kita belajar itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kewajiban bagi setiap muslim, setiap manusia, karena itu berguna untuk meningkatkan potensi diri kita. Manusia bisa mengetahui wawasan yang sebelumnya dia tidak mengerti menjadi tahu, menjadi mengerti. Sehingga kita sebagai umat Islam sebaiknya memperhatikan dalam hal belajar, karena ini sudah diketahui keutamaan para penuntut ilmu dalam Islam ini. Sebagaimana disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di Quran surat Al-Mujadalah, potongan surat Al-Mujadalah ayat 11. Kata Allah di situ, Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan juga orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Justru tentu seolah-olah ayat ini berpesan kepada kita menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang
berilmu beberapa kali derajat, beberapa kali lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak menuntut ilmu. Jadi ayat ini menjadi tanda bahwa ilmu itu yang membuat kita sebagai manusia itu bisa lebih mulia, tidak melalui harta atau nasabnya. Begitupun dalam sebuah hadis disebutkan juga keutamaan bagaimana kita harus mempelajari ilmu ini. Pengetahuan Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka ia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalannya menuju ke syurga. Jadi dalil ini membuktikan, dalil ini menjadi bukti bahwa umat Islam itu wajib menuntut ilmu, karena Allah sudah berjanji di dalam Al-Quran bahwa orang yang pergi untuk menuntut ilmu maka akan diangkat derajatnya. Dan Nabi Muhammad juga menjelaskan bahwa belajar atau berjalan untuk mencari ilmu maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam kata bahasa Arab itu juga dijelaskan perintah menuntut ilmu. Tuntutlah ilmu dari bayi, dari kita lahir sampai ke liang lahat. Jadi kewajiban menuntut ilmu itu sepanjang hidup, pemirsa. Dari lahir sampai kita meninggal kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban ini akan selalu ada. Dia tidak akan lepas sampai Allah memanggil kita. Semoga kita menjadi muslim dan muslimah yang dimuliakan Allah karena ilmu-ilmu yang kita dapatkan, ilmu-ilmu yang kita tuntut dan kita raih di dunia ini. Kegiatan sehari-hari kita pasti akan menjadi bermakna apabila kita selalu berdasarkan kepada ilmu. Jadi kita akan mendapatkan ganjaran yang sebanding dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita perbuat. Sehingga peranan ilmu ini memang penting dalam kehidupan manusia. Kita sebaiknya selalu belajar dan menjadi pendengar ilmu dari orang ahli ilmu, dari para ulama. Kita selalu belajar kepada para ulama-ulama kita. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menginginkan kebaikan di dunia, maka tuntutlah ilmu, dan barang siapa yang ingin kebahagiaan di akhirat, maka tuntutlah ilmu. Maka kemudian kata Nabi, barang siapa yang menginginkan keduanya, maka tuntutlah ilmu. Jadi selain kewajiban kita menuntut ilmu, ada banyak keutamaan sebenarnya yang kita bisa dapatkan dari menuntut ilmu ini. Pemirsa, oase yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali setelah jeda berikut ini. Ya Allah ya Rahman